Mama, mama, melek dulu. Dia nu keketrok. Lesirungi seliramu tumaki sirna ojo tangi ikan nukuli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Dewi. Beda sama episode yang kemarin kita tutorial kotak murah. Kebetulan sekarang malam Jumat, jadi aku pengen, bukan yang berbeda sih, karena emang udah banyak banget kan konten-konten YouTube tentang cerita-cerita horor. Sebenarnya awalnya emang seperti biasa aku selalu bingung mau bikin konten apa. Jadi aku kayak mikir nih, kenapa nggak tanya teman-teman aku siapa, barangkali ada yang punya cerita-cerita horor kan, based on true story. Ya udah aku bikin deh snap di WA, ya ayo dong yang punya cerita serem based on true story-nya bisa ceritain ke aku. Tanpa aku duga ternyata emang banyak banget teman-teman aku sendiri yang ngalamin dia punya kejadian horor. Banyak banget dan aku kayak speechless. Wow, ternyata sekeliling aku banyak juga yang ngalamin hal-hal serem. Untungnya aku nggak pernah. Dan untuk episode yang sekarang aku udah sediain itu tentang kos-kosan di mana tadi? Aku lupa di mana ya. Oh, cerita tentang kos-kosan di rumah kosong Antabaru. Ya, aku ceritain sesuai catatan dia ya. Jadi aku tadi udah nanya sih, Kak, ini kan kakak tingkat aku di kampus. Aku nanya, Kak, mau disensor apa gimana nih, apa mau disebutin namanya? Dia bilang sensor aja. Kita sebut aja Kak Mawar. Kak Mawar ini udah semester 3 di kampus aku. Jadi dia cerita, jadi waktu itu pas awal aku kesini semua masih baik-baik aja. Nah, pas temen-temen aku datang dari Ambon juga buat kuliah, jadi ceritanya dia emang kuliah dari Ambon ke Bandung. Kampus aku di Bandung, kampus swasta. Aku nggak bisa sebutin nama kampusnya ya, soalnya emang ini tadi aku udah baca tuh serem sih kalau menurut aku. Lanjut, pas temen-temen aku datang dari Ambon juga buat kuliah, nah aku kan disuruh buat cari mereka kos-kosan. Dapatlah kontrakan di Perum Antabaru. Lupa jalan apa namanya, tapi di RT 01. Itu deket banget sama rel kereta. Deket banget, berdampingan. Awal aku ke situ ngecek, itu kontrakan serasa baik-baik aja. Gak ada yang aneh sama sekali. Besok malamnya itu mereka nyampe ke kosan. Nah, aku udah nunggu mereka nih, kata Kak Mawar. Pas mereka masuk, temen aku namanya sebut saja dia Melati. Katanya dipanggil namanya dari arah kamar mandi. Lah dia langsung ke sana dong tanpa pikir apa-apa. Jadi lu bisa bayangin, kamu bisa bayangin gak sih kayak baru nyampe kontrakan, maksudnya kontrakan baru, kos-kosan baru gitu kan, terus ada yang manggil dari kamar mandi. Dia mikirnya kayak itu tuh temennya gitu. Pas nyampe di kamar mandi dan nggak ada apa-apa. Sorry, kayak aku udah deg-degan soalnya sekarang udah jam 1 malam. Aku shoot ini jam 1 malam dan sendirian, nggak ditemenin siapa-siapa. Ya yang lain udah pada tidur. Oke, kita lanjut. Malamnya itu mereka nyampe, itu udah mana ya? Oh, malam itu udah aneh, kata si Melati. Melati ini lihat nenek-nenek di kamar mandi itu ada cewek yang tinggal di situ. Setelah itu baik-baik aja. Jadi pas nyampe kamar mandi bukan gak ada siapa-siapa ya, berarti ada nenek-nenek di kamar mandi itu dan ada cewek juga yang tinggal di situ.
kalau misalnya udah tahu di kontrakan aku ngelihat ada nenek-nenek sama perempuan, kayaknya aku langsung maaf Gan, saya nggak jadi kontrak di situ. Aku mendingan bolak-balik dari rumah ke kampus, jauh sih. Tapi emang setelah itu dia baik-baik aja. Oke, alhamdulillah. Dan besoknya kita adain pengajian biasa lah buat rumah yang udah lama kosong. Oh jadi emang dia nyari kontrakannya emang rumah kosong, udah lama kosong. Si melatinya duduk di pojok dekat aku. Baru aja baca Al-Fatihah, belum selesai, dia kerasukan dong. Terus nyuruh kita keluar semuanya ini dari rumah dia. Jadi si melatinya kesurupan, terus nyuruh mereka orang keluar dari rumah dia. Si setannya ini ngaku kalau rumah itu emang rumah dia yang nempatin duluan. Tapi ya kata Kak Mawarnya, tapi kita mah kiranya cuma kesurupan biasa, dibacain ayat-ayat ruqyah gitu kan. Udah tuh keluar. Terus parahnya dia tiap hari kerasukan sama makhluk yang berbeda. Pertama cewek itu, dan kedua sama Asi, nama si nenek-nenek itu. Jadi nama nenek-neneknya Asi guys, kayak filmnya Teh Risa. Fix gue nanti kalau misalnya misalnya punya anak gak mau namanya Asi. Serem. Lanjut. Parahnya menurut warga di situ, si cewek yang sering masuk ke tubuh si melati ini, cewek orang Lembang, mahasiswa juga di kampus kita. Kampus aku guys. Jadi mahasiswa itu kecelakaan kereta, dan pas kecelakaan itu sebagian organ tubuh dia nggak ketemu, dan keluarganya nggak datang buat ngurusin jasadnya sampai warga di situ yang ngurusin sampai pemakaman. Jadi arwahnya ya nggak tenang dan lain-lain. Sumpah aku merinding, kayak perasaan jadi nggak enak gini guys. Apa aku bangunin mamaku dulu ya buat nemenin? Jadi intinya mereka juga suka denger ada yang ketawa terus menuju deket rel. Coba aku deg-degan. Mah. Oke, mama udah bangun. Lanjut. Dan ada yang pernah lihat wujudnya juga sih. Nah, si melati ini kerasukan si cewek ini. Si melati kerasukan si cewek ini. Dan cewek ini ngikut dong sampai ke kampus. Gimana ini? Kalau misalnya aku bikin konten tentang dia, terus aku di kampus Nah pas di kampus muka dia udah beda karena anak-anak pada berisik. Lah aku yang udah lihat ada yang beda dari dia, jadi kita mau anterin dia pulang. Tapi dia gak mau, mati-matian gak mau ikut belajar katanya. Tapi kita paksain aja pulang. Sampainya di kontrakan itu, dia langsung dong ngomong pakai bahasa Sunda, nyuruh beresin sampah yang ada di kontrakan itu. Daleman juga jangan jemur di kamar mandi. Pembalut dibuang, jangan disimpan. Pembalut tuh dibuang, jangan disimpan. Semuanya pakai bahasa Sunda. Kieu meureun. Sok gera bersihan eta kontrakan. Tong micen runtah di dieu, di jero kontrakan ieu. Jeroan age tong dijemur dina kamar cai. Tah pembalut tong dipiceun. Simpen. A few moments later. Dipiceun, jangan entong disimpen. Semua pakai bahasa Sunda. Pas diajak komunikasi, dia bilang dia nggak suka anak-anak berisik. Padahal dia mau ikutan, dia rindu ke kampus kayak kita. Jadi kalau dia selalu kesurupan tiap harinya, kalau malam Jumat tuh dia kerasukan terus kayak mau lari ke rel kereta. Jadi intinya si Kak Melati ini emang tiap malam Jumatnya kesurupan guys. Ini malam Jumat. Oke. Oke lanjut.
habis dari si cewek ini dia kerasukan, si nenek-nenek ini, kalau nenek-nenek ini mah itu juga suruhan orang situ karena dia nggak mau yang punya kontrakan ini ada penghasilan. Jadi dia kirim lah si nenek-nenek itu yang buat dia sakit dan terus kesurupan. Jadi sampai kita harus keluar dari situ baru semuanya aman. Oh, jadi kayak si cewek ini, si melati ini tuh kerasukan bukan cuma si cewek mahasiswa kampus aku itu, tapi juga ada nenek-nenek juga yang namanya Asih tadi. Nah kalau nenek ini emang suruhan orang. Jadi biar yang punya kontrakan itu nggak dapat penghasilan. Gila ya, kayak zaman sekarang gitu masih aja pakai cara gaib gitu buat ngejatuhin orang. Kasihan sih, kayak serem juga. Dan tempat itu sekarang juga nggak ada yang tempatin. Masih mistis banget kalau lihat rumah itu. Udah segitu cerita rumah kosong Anta baru. Yang paling bikin aku nggak kuat itu hantu mahasiswanya. Hantunya mahasiswa di kampus aku. Coba bayangin. Jadi menurut kalian ceritanya gimana guys? Kalau misalnya emang masih belum ngerti, aku jelasin balik ya. Jadi ceritanya Ika Mawar ini kan masih baru waktu awal-awalan kuliah di kampus kami, di kampus kita. Dia bareng sama teman-temannya, tapi dia nyampe duluan gitu ke kampus. Nah nyampe duluan ke kampus kan jadinya dia nyariin kos-kosan dong buat teman-temannya yang lain. Jadi dia nyari ya, namanya juga mahasiswa mungkin kan nyarinya yang lumayan ekonomis ya. Ketemulah rumah kontrakan Anta baru, dan ternyata rumah ini emang rumah kosong udah lama. Nah awal-awal Kak Mawar ini ke situ emang nggak ada apa-apa katanya, nyaman-nyaman aja, pokoknya semuanya baik-baik aja. Tapi setelah temennya datang yang namanya Kak Melati ini, tiba-tiba ada yang manggil dari kamar mandi. Dengar guys, mama melek dulu biar nu keketrok biar. Jadi abis dipanggil gitu dari kamar mandi, disamperin lah ke kamar mandi, dan ternyata lihat nenek-nenek sama perempuan. Mungkin kalau dari bahasa Sundanya ya, mungkin Kak Melati ini lempeh Yuni, jadi bisa ngelihat lah. Kalau nggak bisa lihat ya bisa ngerasain. Nah orang-orang yang lempeh Yuni bukan cuma bisa ngelihat, tapi emang gampang banget buat dirasukin. Nah yang sering ngerasukin dia itu hantu dari rel kereta. Jadi konon ada yang mati ketabrak itu di rel kereta itu deket kontrakan itu, dan bagian tubuhnya ada yang nggak ketemu. Dan yang paling kalau menurut aku menyedihkan banget sih, kayak nggak ada keluarga dari mahasiswa itu yang datang buat ngurusin jasadnya. Jadi yang ngurusin jasadnya itu orang-orang yang warga-warga deket rumah kontrakan itu. Sampai pemakamannya pun yang ngurusin warga sekitar. Setelah Kak Melati di situ malamnya, besoknya kan pengajian itu masih baca Al-Fatihah, baru baca Al-Fatihah, belum selesai pun baca Al-Fatihahnya Kak Melati kerasukan. Jadi Kak Mawar yang ada di situ buru-buru manggil yang lain buat nyembuhin. Jadi karena dia mikirnya mungkin itu arwah penasaran biasa gitu kan, yang emang iseng, jadi dibacain lah ayat-ayat yang buat ruqyah yang biasa. Tapi sayangnya nggak taunya ternyata yang ngerasukin mahasiswa kampus kita. Jadi si hantu ini ngikutin Kak Melati sampai ke kampus. Nyampe kampus dia kerasukan. Jadi tiap malam Jumat dia kerasukan. Mulainya tuh mungkin namanya kampus kan kita masih ada urusan sampai malam gitu kan, sore. Nah dia dari abis maghrib sampai subuh kerasukan mahasiswa ini. Jadi hantunya tuh bilang,
kayak dia kangen buat belajar bareng, ngampus bareng. Ya, menurut aku sih selain menyeramkan juga menyedihkan ya. Kayak I know that feel, kangen belajar. Tapi hantu kampus kita guys, hantu kampus aku bukan hantu kampus kita. Serem sih yang di situ bagian itu. Jadi emang si Kak Melati ini sampai dia tetap kampus pun setiap malam Jumatnya pun kerasukan. Makanya sekarang kabarnya Kak Melati udah enggak ngampus di kampus aku. Kabarnya dia udah balik ke Ambon. Dari situ dia baru bisa sembuh. Kabar terakhir aku tanyain ke Kak Mawar, sampai situ aja sih. Aku tanya kan kelanjutan hidupnya gimana, maksudnya kelanjutan hidup Kak Melatinya tuh kuliah lagi atau enggak. Kan kasihan ya, kita niat belajar tapi ternyata dapat musibah kayak gitu yang ternyata nggak bisa hilang sebelum kita ninggalin tempat itu. Kak Mawar bilang udah lost contact. Nah, buat Kak Melati yang emang mungkin merasa ceritanya aku ceritakan di sini, tetap semangat. Semoga Kak Melati melanjutkan studinya, jadi nggak putus karena ada kejadian kayak gini. Semangat ya. Kalau aku sih itu serem, maksudnya kayak bayangin aja tiap malam Jumat ke kampus itu kita kesurupan, terus kayak nggak tega aja sih sama arwah mahasiswanya. Aku nggak mau ceritain gimana ciri-cirinya ya, kalian bayangin aja badan yang hancur karena tabrak kereta kayak gimana. Udah pasti seremnya bukan main. Mungkin kayak gini aja. Aku nggak tahu sih, kayak jarang juga nonton cerita-cerita kayak gini di YouTube, jadi aku kayak masih kurang yakin, kurang ngerti gimana cara nyeritain yang baik dan benar. Cuma kalau ada yang kurang, please komen di bawah, kasih aku saran. Jangan bully aku guys, karena ini masih baru. Kalau buat teman-teman yang mau share cerita horornya pun bisa ke aku, bisa lewat DM Instagram @susanadewi. Tapi teman-teman aku emang share-nya lewat WhatsApp. Buat teman-teman aku yang lain yang udah share ceritanya, pasti aku ceritain lagi di malam Jumat depan. Oke. Selamat malam Jumat. Semoga kalian di rumah baik-baik aja dan tidak mengalami hal-hal yang seram ya. Karena aku sendiri gak mau, takut. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.